Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Raul diklaim calon terkuat pengganti Zidane di Madrid. Zidane masih terikat kontrak bersama Madrid hingga musim panas 2022. Namun juru taktik asal Prancis itu kabarnya sudah tak lagi mendapat kepercayaan dari Florentino Perez selaku presiden klub. Pihak Los Blancos dilaporkan mulai mempertimbangkan beberapa opsi untuk calon pengganti Zidane, mulai dari Raul González, Massimiliano Allegri, hingga Joachim Löw. Dari ketiga nama tersebut, Marca menyebut Raul sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih Madrid selanjutnya. Raul saat ini menduduki jabatan sebagai pelatih tim Real Madrid Castilla di divisi 3 Liga Spanyol. Pelatih 43 tahun itu sukses membawa timnya menjadi kampiun UEFA Youth League 2020. Athletic Bilbao versus Real Madrid, El Real menang 1-0. Pada pertandingan yang dihelat di San Mamés, Bilbao dan Madrid bermain ketat sejak menit pertama. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan Nacho Fernandez di menit ke-68. He finds Casemiro across the face to six-yard box. Nacho scored. He didn't know. Tambahan 3 poin membuat Madrid tetap menempel Atletico Madrid dengan selisih 2 poin jelang pekan terakhir Liga Spanyol. Los Blancos mengkoleksi 81 poin dan berada di posisi kedua. Sedangkan Bilbao berada di posisi ke-9 dengan raihan 46 poin. Atletico versus Osasuna, comeback. Los Rojiblancos tetap di puncak. Atletico menjamu Osasuna di Wanda Metropolitano pada laga pekan ke-37 La Liga. Pasukan Diego Simeone itu memburu kemenangan di laga ini demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Fokus menyerang, Atletico lengah di menit ke-75. Osasuna mampu mencuri gol lewat Ante Budimir. The cross looks good. Big chance! Budimir is claiming goal. Di menit ke-15 tersisa, Atletico yang dalam situasi sulit kemudian secara luar biasa mampu bangkit. Gol Renan Lodi di menit ke-85. Here is an opportunity. Renan Lodi has scored. It's the equalizer. Dan Luis Suarez di menit ke-88 membuat Atletico menutup laga dengan kemenangan 2-1. Low cross. Opportunity! It just had to be. Hasil ini membuat Atletico belum tergusur dari puncak klasemen. Mereka mengumpulkan 83 poin, unggul 2 poin dari Real Madrid di urutan kedua. Sedangkan Osasuna berada di posisi ke-11 dengan raihan 44 poin. Barcelona versus Celta Vigo. Barca dibungkam 1-2. Barcelona menjamu Celta Vigo di Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol. Mengambil inisiatif, Barca di atas angin ketika Lionel Messi membawa mereka unggul di menit ke-28. Into the middle for Messi. There's the opener. Leo Messi. Namun, Celta Vigo mampu menyamakan skor 10 menit berselang lewat aksi Santi Mina. Pass finds him. Takes on the shot. Oh, it's in. And Celta with their very first. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama tuntas. Barcelona menjaga intensitas di paruh kedua, namun dibuat frustasi oleh tim tamu. Petaka menghampiri ketika Clement Lenglet di kartu merah di menit ke-83. Butuh gol-gol untuk menjaga setiap asa, Barcelona lantas malah dibobol Santi Mina di menit ke-89. The cross comes in, hits the post, and fired in by. Blaugrana pun tumbang di kandang sendiri. Dengan hasil ini, Barca tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 76 poin dan memupus harapan mereka menjuarai La Liga musim ini, sedangkan Celta Vigo berada di urutan ke-8 dengan raihan 53 poin. Hasil La Liga Jornada ke-37 hari ini, Real Sociedad menang 4-1 atas Real Valladolid. Alaves menang 4-2 atas Granada.
Villarreal menang 4-0 atas Sevilla. Getafe menang 2-1 atas Levante. Real Betis menang 1-0 atas Huesca. Valencia menang 4-1 atas Eibar. Cadiz kalah 1-3 dari LC. Tottenham versus Wolves, The Lily Whites menang 2-0. Dalam duel yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham berhasil memimpin 1-0 di babak pertama. Gol tuan rumah dicetak oleh Harry Kane di menit ke-45. Harry Kane again through the middle. Harry Kane to score. Namun dari banyaknya tembakan yang dilepas ke gawang Wolves, cuma berbuah 1 gol dari Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-62. Laying it off and it's Bale to strike it. It's well saved by Patricio and the follow-up is turned. Dengan hasil ini, Tottenham masih berada di peringkat ke-6 dengan raihan 59 poin, sedangkan Wolverhampton berada di peringkat ke-12 dengan raihan 45 poin. West Brom versus Liverpool, gol Alisson bawa The Reds menang dramatis. Pada pertandingan yang dihelat, The Hawthorns, Liverpool tertinggal duluan oleh gol Hal Robson-Kanu di menit ke-15. Pushing at the moment, and the pushing that has got them in with Robson-Kanu, who scores. Mohamed Salah mampu menyamakan kedudukan berkat golnya di menit ke-33. Easy ball to deal with, one back and into the back of the net. Liverpool nyaris frustasi sepanjang babak kedua sebelum Alisson mencetak gol penentu 3 poin di menit ke-95. The story, it's Alexander on. Oh, it's Alisson! Unbelievable! Alhasil si Merah punya 63 poin dari 36 laga di posisi kelima, selisih 1 poin dari Chelsea di posisi keempat, dan 3 poin dari Leicester City di posisi ketiga. Peluang Liverpool ke Liga Champions musim depan masih terjaga di 2 pertandingan sisa. Everton dipermalukan tim juru kunci. Bermain di Goodison Park, Everton sebenarnya menguasai jalannya pertandingan. Namun sial bagi tuan rumah, mereka kebobolan di menit ke-7 lewat aksi Daniel Jebison. And it's a goal for Sheffield United. And it's Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dengan hasil ini, Everton tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 56 poin, sedangkan Sheffield sudah dipastikan degradasi dan tak beranjak di dasar klasemen. Di pertandingan lainnya, Crystal Palace menang 3-2 atas Aston Villa. Klopp terkagum-kagum melihat gol Alisson. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp terkagum-kagum melihat gol Alisson Becker saat memastikan kemenangan timnya atas West Bromwich Albion. Ia mengaku masih tak percaya Alisson mencetak gol yang begitu indah. Berkat gol tersebut, Alisson menjadi penjaga gawang pertama yang mencetak gol di ajang kompetitif untuk The Reds. Klopp pun merasa tercengang karena gol Alisson mencetak gol lewat sundulan yang spektakuler. Cetak gol penentu kemenangan Liverpool, Alisson Becker jadi serba pertama. Alisson Becker menjadi pahlawan kemenangan Liverpool ketika tim besutan Jurgen Klopp itu bertanding melawan West Bromwich Albion. Selain membantu Liverpool menang dan menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan, gol Alisson dalam laga kontra West Brom juga mengantarkan kiper 28 tahun tersebut menjadi yang pertama untuk 2 catatan ini. Catatan pertama, seperti dilansir dari Opta, adalah Alisson menjadi kiper pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol dalam pertandingan kompetitif. Sementara yang kedua adalah Alisson menjadi kiper pertama di Liga Inggris yang mencetak gol menggunakan teknik sundulan. Diogo Jota tuntaskan musim lebih cepat. Liverpool kehilangan 1 pemain andalannya di lini depan dalam misi mengejar 4 besar. Diogo Jota dipastikan menepi sampai akhir musim karena cedera. Jota sejatinya masih bermain saat Liverpool mengalahkan Manchester United 4-2 di Old Trafford tengah pekan kemarin. Pada pertandingan itu Jota tidak main penuh karena digantikan Curtis Jones. Sehari setelahnya, Jota rupanya tidak ikut sesi latihan di Kirkby dan itu membuat fans Liverpool khawatir soal kondisinya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memastikan Jota tidak akan membela Liverpool di sisa musim ini, termasuk 2 laga terakhir menghadapi Burnley dan Crystal Palace. Jota mengalami cedera kaki sehingga harus mengenakan sepatu pelindung dan Klopp tak mau mengambil resiko yang bisa berakibat lebih fatal.
Fiorentina versus Napoli menang 2-0, Partenope nyaman di 4 besar. Napoli berhasil mengalahkan Fiorentina 2-0 dalam lanjutan Liga Italia di Artemio Franchi Minggu 16 Mei. Hasil ini membuat Partenope terus berada di 4 besar. 2 gol Napoli dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Lorenzo Insigne di menit ke-56. Insigne che batte col destro, Terracciano para e poi Insigne. Dan gol bunuh diri Lorenzo Venuti di menit ke-67. Palla per Insigne, controllo spettacolare del capitano del Napoli, Zielinski per chiudere la deviazione. Hasil ini membuat Napoli untuk sementara naik ke posisi 3 dengan 76 poin, sementara Fiorentina berada di posisi ke-13 dengan 39 poin. AC Milan tertahan di kandang sendiri. AC Milan tertahan di Giornata ke-37 Serie A, tampil menghadapi Cagliari di San Siro Minggu 16 Mei. Mereka cuma bisa bermain tanpa gol. Dominasi permainan, Milan punya catatan 61% penguasaan bola. Mereka juga berhasil melepaskan 13 tembakan, dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Total Milan juga melakukan 577 passing atau operan sepanjang 90 menit. Namun tetap mereka tidak mampu mencetak gol dalam duel tersebut. Hasil ini membuat Milan menempati posisi keempat dengan 76 poin, sementara Cagliari berada di posisi ke-16 dengan 37 poin. Hasil Serie A Giornata ke-37. Udinese kalah 0-1 atas Sampdoria, Benevento imbang 1-1 atas Crotone, Parma kalah 1-3 atas Sassuolo, dan sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 29 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 23 gol. Mainz versus Dortmund menang 3-1 di Borussen kunci 4 besar. Borussia Dortmund memastikan finish di 4 besar Liga Jerman. Itu setelah di Borussen menang 3-1 di markas Mainz 05. Dortmund mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Rafael Guerreiro di menit ke-23. Marco Reus di menit ke-42. Dan Julian Brandt di menit ke-80. Mainz memperkecil ketertinggalan di menit injury time babak kedua lewat gol Robin Quaison. Hasil ini membuat Dortmund berada di urutan ketiga dengan 61 poin, sementara Mainz berada di urutan ke-13 dengan 36 poin. Leipzig versus Wolfsburg di Rotenbullen hindari kekalahan. RB Leipzig berhasil menyelamatkan 1 poin ketika menjamu Wolfsburg dalam lanjutan Bundesliga yang dihelat Senin 17 Mei. Di Rotenbullen mengimbangi Die Wolves dengan skor 2-2. Wolfsburg mampu unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Brest Maximilian Philipp di menit ke-12. Dan menit injury time babak pertama. RB Leipzig mampu menyamakan skor lewat gol Justin Kluivert di menit ke-51. Dan penalti Marcel Sabitzer di menit ke-78. Dengan hasil ini Leipzig masih berada di posisi kedua dengan 65 poin, sementara Wolfsburg berada di posisi keempat dengan 61 poin. Pesta gol PSG pepet Lille buru gelar juara hingga akhir. PSG mengamuk di Parc des Princes Minggu 16 Mei. Menjamu Stade de Reims, mereka langsung menggulung tamunya tersebut 4 gol tanpa balas. Reims harus bermain dengan 10 pemain usai Younis Abdelhamid melanggar Mbappe di kotak terlarang. Berkat pelanggaran itu, PSG mendapat hadiah penalti dan Neymar sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Neymar steps up. Setelah itu, Les Parisiens berhasil menambah 3 gol lagi melalui Kylian Mbappe di menit ke-24. Marquinhos di menit ke-68. Dan Moiskin di menit ke-89.
Tambahan 3 angka tersebut membuat PSG masih berada di posisi kedua dengan 79 poin, terpaut 1 angka dari Lille yang berada di puncak. Sementara Reims berada di posisi ke-13 dengan 42 poin. Ada tawaran menarik buat AC Milan, bisa dapat striker PSG. Mauro Icardi dikabarkan tertarik untuk kembali memijak kota Milan. Hanya saja Icardi kemungkinan tidak akan bergabung dengan klub lamanya Inter Milan. Dia sekarang diisukan mau hijrah ke AC Milan. Laporan Football Italia Wanda Nara sudah menawarkan Icardi kepada Milan. Dia melihat celah bahwa klub tersebut memang butuh amunisi baru melapis Zlatan Ibrahimovic yang baru-baru ini mengalami cedera serius. Namun urusan gaji dipercaya menjadi kendala utama Milan untuk memakai jasa Icardi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!